sensational 23-year-old atomweight world champion. Lee, phenomenally well equipped on the ground and on the feet, presents so many problems, so much variety in her game. A BJJ black belt, a Taekwondo black belt, a global martial arts star. Physically, even though I wasn't able to keep up with my training, mentally I was still in the game, and definitely, reflecting on my career, my skills and techniques, and there's so much room for growth and improvement, and I get excited thinking about it. Angela's got the bag, picks her up, and goes for the ride! Ending this pain, they're being twisted and turned into all sorts of unnatural positions. Underneath the chin it is. Oh, she's tapped out, it's over, Mitch! It's kind of a neck crank. It's a neck crank, it's not underneath that chin, but she's tapped out. It couldn't last forever. Angela Lee has made her second successful defense of her world title. Angela Lee, she's going to pull out all the stop, through caution to the wind. Set out like a Chinese pancake. Oh, it's underneath. Yes, oh, she got the tail. It's good night, Irene. What a moment for a phenomenal young athlete. Angela Lee remains the queen of the atomweight division. But it's a dream that almost ended when Angela fell asleep while driving back in November. A single car accident in Mililani that left Lee with a concussion. My car accident on November 6, 2017 was not an accident. It was a suicide attempt. I didn't want to be a disappointment. I couldn't sleep, and I was trying to find ways to harm myself to take me out of the fight. And when that wasn't working, then I had the idea to get in my car. Sorry. On December 26, 2022, my sister Victoria took her life. At this time, we ask that you all be standing as we observe a moment of silence to remember and to honor Miss Victoria Lee. Fight Story was created because of Victoria. I'm here today to officially announce my retirement. It has been an incredible 8 years, and is that the greatest battle we will ever face won't be with an opponent standing in front of us. The greatest battle will be within ourselves. We all go through struggles, but we all fight. And each day we are victorious when we choose to rise up in the face of adversity. So thank you guys so much. I love you. Thank you. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas ikon wanita Asia yang tak terkalahkan. Lahir dari keluarga petarung, tapi di balik kejayaannya tersembunyi luka yang tak pernah terlihat. Ini adalah kisah tentang Angela Lee dan tragedi yang mengubah segalanya. Dalam dunia MMA, Angela Lee adalah simbol keberhasilan. Juara dunia termuda dalam sejarah One Championship, ikon wanita Asia Amerika dalam olahraga keras, dan bagian dari keluarga Lee yang nyaris tak terkalahkan. Namun di balik senyumannya, ada luka yang jauh lebih dalam dari sekedar cedera di oktagon. Sebuah tragedi yang tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengguncang seluruh komunitas MMA, yaitu kematian adik tercintanya, Victoria Lee. Angela Lee lahir pada 8 Juli tahun 1996 di Vancouver, Kanada, dari pasangan Ken dan Jules Lee. Ayahnya berasal dari Singapura, sedangkan ibunya keturunan Korea. Keluarga ini pindah ke Hawaii ketika Angela masih muda. Dari kecil, Angela dan saudara-saudaranya tumbuh dalam lingkungan yang sangat disiplin dan kompetitif. Seni bela diri bukan hanya gaya hidup, tapi identitas. Ayah mereka, Ken, adalah pelatih utama. Ibu mereka, Jules, juga seorang instruktur bela diri. Angela, adik laki-lakinya Christian, dan si bungsu Victoria, semuanya dibentuk untuk menjadi petarung sejak kecil. Dalam dunia mereka, kekalahan bukanlah pilihan. Angela menjadi juara dunia One Atomweight pada usia 19 tahun, memecahkan rekor dan membuka jalan bagi Christian dan Victoria untuk mengikuti jejaknya.
One Championship bahkan mempromosikan mereka sebagai The Fighting Lee Family, keluarga petarung yang paling ideal. Di penghujung tahun 2022, Angela Lee mendadak menarik diri dari segala hiruk-pikuk dunia MMA. Tidak ada pengumuman pensiun, tidak pula kabar cedera. Ia hanya menghilang. Wajahnya tak lagi terlihat di konferensi pers One Championship. Tak terdengar suaranya dalam promo atau sesi latihan di Hawaii. Banyak yang mengira ia tengah mengambil jeda setelah pertarungan brutal terakhirnya. Tapi diam-diam ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik bayang. Saat itu tak ada satupun petunjuk yang cukup konkret untuk menjelaskan perubahan besar ini. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, rekan tim, jurnalis veteran, bahkan lawan-lawan lamanya, keheningan Angela bukanlah jeda biasa. Ia bukan tipe petarung yang tiba-tiba menghilang tanpa pesan, apalagi saat adiknya Victoria tengah naik daun di bawah sorotan. Dalam beberapa bulan, publik hanya bisa menebak-nebak kenapa sang juara bertahan tidak membalas panggilan duel, mengapa media sosialnya sepi tanpa kata, dan kenapa setiap ditanya soal comeback hanya muncul senyum tipis dan jawaban singkat dari pihak manajemennya. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tapi semua merasakan sesuatu yang salah. Angela Lee, ikon kebanggaan Asia di dunia MMA, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk dibagikan. Dan saat itu, tak satupun dari kita menyadari bahwa dunia yang dia kenal sedang hancur perlahan dari dalam. 26 Desember tahun 2022, seharusnya itu hanya hari biasa, sebuah hari tenang di penghujung Desember, ketika keluarga biasanya berkumpul merayakan libur akhir tahun. Tapi bagi keluarga Lee, 26 Desember tahun 2022 menjadi tanggal yang mengubah segalanya, hari di mana dunia mereka runtuh dalam sekejap. Victoria Lee, sang adik bungsu dari keluarga pejuang legendaris Hawaii, ditemukan meninggal di usia 18 tahun. Tak ada peringatan, tak ada sinyal berbahaya, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Menggantikan sorak dan harapan yang selama ini menyertai langkahnya di arena, Angela Lee, sang kakak dan ikon MMA wanita Asia, memilih diam. Tidak ada pernyataan, tidak ada penjelasan. Baru pada 7 Januari tahun 2023, ia membuka luka itu lewat unggahan Instagram yang hening namun memilukan. Adik perempuan kami, Victoria Lee, telah meninggal dunia. Kehidupan kami selamanya berubah. Kalimat itu seperti petir di langit cerah dunia MMA. Tidak ada yang siap, tidak ada yang percaya. Beberapa bulan sebelumnya, Victoria tampil dominan di One Championship. Ia muda, karismatik, dan tampak tak tergoyahkan. Kini ia telah tiada. One Championship dengan cepat menarik seluruh materi promosi terkait pertandingan mendatang Victoria. Ucapan bela sungkawa membanjiri media sosial. Dari sesama petarung seperti Demetrius Johnson hingga Stem Vertex, dari legenda sampai penggemar, semua mengungkapkan kesedihan yang sama. Banyak yang mengganti foto profil menjadi hitam sebagai simbol duka. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada pernyataan resmi mengenai penyebab kematian, tidak ada wawancara, tidak ada konferensi pers. Media hanya bisa berspekulasi. Sementara keluarga Lee memilih untuk diam dan berkabung dalam privasi. Dalam dunia yang terbiasa dengan sorotan dan exposure, keheningan itu justru terlihat lebih keras dari teriakan. Foto-foto Victoria yang masih muda dan tersenyum terus bermunculan di lini masa, membawa rasa hampa dan kehilangan yang sukar dijelaskan. Dunia MMA yang biasanya penuh dengan kata-kata dan analisis, kini hanya bisa diam, bertanya dalam hati, apakah kami semua telah melewatkan sesuatu? Dan di sanalah tragedi ini berdiri. Tidak hanya sebagai kehilangan seorang petarung muda berbakat, tetapi sebagai pertanyaan yang mengguncang dunia olahraga keras, yaitu apa yang terjadi ketika tekanan menjadi terlalu berat, bahkan untuk jiwa yang paling bersinar. Berbulan-bulan setelah kepergian tragis Victoria Lee, keluarga Lee memilih diam. Tak ada wawancara, tak ada pernyataan resmi. Dunia hanya bisa bertanya-tanya, sementara Angela yang biasanya aktif di media sosial dan media menghilang dari pandangan. Ia memilih untuk berduka dalam sunyi di tengah sorotan dunia yang tak pernah berhenti menuntut jawaban.
Lalu pada September tahun 2023, Angela Lee akhirnya memecah kebisuan itu dalam sebuah esai pribadi yang ia tulis untuk The Players Tribune. Angela mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini ditutupi rapat. Adiknya, Victoria Lee, meninggal karena diri. Nada tulisan itu lembut, tapi isinya mengguncang. Angela membukakan luka terdalamnya kepada dunia. Di balik senyum cerah dan prestasi cemerlang Victoria di ring, ternyata tersembunyi beban mental yang tak pernah benar-benar ia bagi, bahkan kepada keluarga. She felt like she had to be perfect, that there was no room for mistakes, tulis Angela. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya pengakuan soal Victoria untuk pertama kalinya. Angela juga mengungkap bahwa dirinya pernah mencoba diri pada tahun 2017, beberapa bulan sebelum mempertahankan gelar melawan Mei Yamaguchi. Angela yang saat itu baru berusia 21 tahun menabrakkan mobilnya dengan sengaja ke jalan tol. Bukan kecelakaan, tapi upaya mengakhiri hidupnya. Ia ingin mati, namun selamat. Selama bertahun-tahun, kejadian itu disamarkan sebagai kesalahan teknis saat menyetir. Bahkan One Championship, sponsor dan media tak pernah tahu Angela menyembunyikan rapat-rapat karena takut dianggap lemah. Di dunia MMA, kekuatan adalah segalanya dan keretakan mental dianggap tabu. Semua orang berpikir aku kuat, tapi di balik itu aku hancur, tulisnya. Tulisan Angela mengguncang dunia MMA. Ia membuka kenyataan yang menyakitkan bahwa industri ini terlalu sering melupakan sisi kemanusiaan. Atlet dituntut sempurna, tak boleh goyah, tak boleh gagal. Dalam dunia menjunjung kekuatan fisik, luka mental dianggap seperti aib. Dan di sanalah letak tragedi Victoria. Angela menulis bahwa sang adik merasa ia harus menjadi simbol ketangguhan. Tak boleh takut, tak boleh menangis, tak boleh terlihat lemah. Ia harus menjadi penerus keluarga, harus sempurna. Namun tekanan itulah yang justru menghancurkannya. Victoria tidak kalah, ia hanya terlalu lama memendam semua sendirian. Kalau saja dia tahu bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, tutup Angela dalam kalimat terakhir yang menampar batin siapapun yang membacanya. Pada saat Angela Lee mengungkapkan kebenaran tentang kematian adiknya, ia juga mencapaikan keputusan yang tak kalah mengejutkan. Ia resmi pensiun dari MMA, seorang juara dunia, ikon wanita Asia di olahraga tarung, memilih untuk meletakkan sarung tangannya, bukan karena cedera fisik, tetapi karena hatinya tak sanggup lagi melanjutkan. Angela mengakui bahwa sejak kepergian Victoria, semangat bertarung dalam dirinya ikut terkubur. Setiap langkah menuju oktagon terasa kosong, setiap bayangan kemenangan berubah menjadi ingatan yang menyakitkan. Dunia yang dulu memberinya makna, kini hanya mengingatkannya pada apa yang telah hilang. Namun dari luka itu, Angela membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar sabuk juara. Ia mendirikan Fight Story, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, terutama bagi para atlet muda dan remaja yang hidup di bawah tekanan besar. Melalui Fight Story, Angela mulai menyuarakan pengalaman pribadinya. Ia tampil di berbagai forum, wawancara, dan media sosial, tidak lagi sebagai petarung MMA, tetapi sebagai penyintas dan suara bagi mereka yang merasa tidak terlihat. Inilah pertarungan saya sekarang, katanya. Bukan lagi di dalam ring, tetapi melawan sunyi yang mematikan. Kalau saya bisa menyelamatkan satu nyawa saja, maka semua ini layak diperjuangkan. Bagi Angela, ini bukanlah pensiun, ini adalah babak baru dalam karirnya. Sebuah misi yang tak membutuhkan sabuk emas, tapi keberanian untuk menghadapi luka yang paling dalam dan menjadikannya harapan bagi orang lain. Kematian Victoria Lee bukan hanya tragedi keluarga, tetapi juga tamparan untuk seluruh dunia olahraga. Seorang remaja penuh talenta dan masa depan cerah memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan mental yang tidak terlihat dari luar. Angela yang dulu dikenal sebagai unstoppable, kini menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, yaitu keberanian untuk mengakui kelemahan dan kekuatan untuk menyuarakan isu yang selama ini dianggap tabu. Dalam wawancara pasca pensiunnya, Angela berkata, "Saya akan selalu menjadi kakaknya, tapi sekarang saya juga pejuang untuk orang-orang yang merasa sendirian." Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like,
subscribe. Dadah. Wow.